Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian bersama keluarga dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita masih belajar secara daring karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk kita semua belajar bertatap muka langsung. Ibu ingatkan anak-anak tetap mematuhi protokoler dari pemerintah, stay at home dan social distancing. Jadi jangan pergi kalau tidak ada hal penting yang kita lakukan. Kemudian tetap mempunyai perilaku hidup yang sehat dan bersih. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan air sabun dan air mengalir. Dan kalau terpaksanya harus keluar rumah karena kondisi yang mendesak, selalu menggunakan masker untuk melindungi diri kita masing-masing. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang peralatan pembersih atau cleaning equipment. Kita ketahui bersama bahwa tugas kita sebagai seorang housekeeping, kita harus melakukan pembersihan terhadap area-area yang ada di hotel. Nah, untuk mendapatkan hasil pembersihan yang maksimal, tentunya kita harus mengetahui alat pembersih apa yang kita gunakan, bahan pembersih yang kita gunakan itu apa, dan juga prosedur pembersihannya bagaimana. Nah, satu persatu nanti akan kita bahas. Namun pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu adalah alat pembersih atau cleaning equipment. Marilah anak-anak semua ikuti paparan materi ini dalam slide berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita pelajari tentang cleaning equipment. Untuk melakukan pembersihan area kita, tentunya kita akan menggunakan alat-alat pembersih. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa alat pembersih itu sebenarnya yang pengertiannya adalah apa? Nah, alat pembersih ini bisa kita artikan adalah sebagai sarana atau piranti kerja untuk melakukan pembersihan kotoran pada objek pembersihan, di mana setelah dilakukan pembersihan, alat ini harus dicuci bersih, kemudian perlu digudangkan. Di pasaran, untuk alat pembersih ini sangat banyak ragamnya atau jenisnya. Nah, untuk mempermudah pengelompokan alat pembersih ini akan dikelompokkan menurut energi atau power yang menggerakkannya. Yang pertama adalah kelompok manual equipment. Dan yang kedua adalah kelompok mechanical equipment. Nah, yang dimaksud dengan manual equipment adalah alat pembersih yang digunakan untuk melakukan pembersihan dengan menggunakan kekuatan manusia. Sedangkan mechanical equipment adalah alat pembersih yang dimana pada saat kita akan menggunakan ini akan bergerak dengan mesin dengan memanfaatkan tenaga listrik. Nah, untuk alat pembersih ini akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok broom and brush atau kelompok sapu dan sikat. Kemudian yang kedua adalah kelompok kontainer atau alat penampung. Yang ketiga adalah kelompok linen dan kelompok lain-lain. Di sini akan kita bahas satu persatu mengenai kelompok alat pembersih manual. Nah, yang pertama adalah kelompok broom and brush. Nah, dalam kelompok ini
merupakan alat pembersih dianggap sejenis dengan alasan atau pertimbangan bahwa antara keduanya memiliki konsep dan penggunaan yang sama. Jadi broom and brush itu mempunyai konsep penggunaan yang sama. Nah, sebagai contohnya, alat pembersih yang termasuk dalam kelompok broom and brush. Nah, ini adalah floor broom. Floor broom ini merupakan sapu yang digunakan untuk membersihkan permukaan lantai batu atau lantai keramik dari debu, kotoran, dan sampah. Nah, jadi bentuknya untuk floor broom ini biasanya mempunyai tangkai yang panjang. Kemudian contoh yang lain adalah toilet bowl brush. Nah, toilet bowl brush ini adalah sikat yang digunakan untuk membersihkan toilet bowl atau jamban. Kemudian contoh yang lain adalah sailing broom. Nah, sailing broom ini adalah sapu yang digunakan untuk membersihkan debu, kotoran, sarang laba yang terdapat pada langit-langit rumah. Dan ini biasanya akan mempunyai tangkai yang tinggi karena ini untuk membersihkan kotoran yang berada di atas kita. Kemudian contoh yang lain adalah floor brush. Nah, floor brush ini adalah merupakan sikat yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang sudah melekat pada lantai. Nah, karena lantai ini mempunyai permukaan yang keras sehingga bulu pada floor brush ini lebih keras. Kemudian contoh yang lain adalah sus brush. Nah, sus brush ini akan digunakan untuk membersihkan dan menggelapkan sepatu yang terbuat dari kulit. Jadi kalau kita akan membersihkan sepatu, kita akan menggunakan sus brush. Nah, tentunya bulu-bulu yang ada di sus brush ini lebih lembut dibandingkan dengan bulu pada floor brush. Karena memang objeknya sudah berbeda. Nah, kemudian contoh yang lain adalah pen brush. Pen brush ini pada saat kita melakukan pembersihan pada objek pembersih ini kita perlukan. Nah, ini akan digunakan untuk membersihkan debu yang menempel pada celah-celah benda atau ukiran. Nah, ini kalau di pertukangan ini digunakan untuk mengecat. Nah, kemudian kelompok pembersih manual yang kedua adalah kontainer atau alat penampung. Nah, untuk kontainer ini, ya, konsep dari alat pembersih kontainer ini kita dapat memberikan atau mengisikan sesuatu ke dalamnya, baik berupa benda padat maupun benda cair. Jadi istilahnya sebagai wadah untuk kontainer ini. Ya. Nah, contohnya apa? Untuk di sekitar kita, ini adalah botol sprayer. Nah, fungsi dari botol sprayer adalah alat yang digunakan untuk menampung cairan pembersih. Ya, ini bentuknya juga ada bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang medium, ada yang large atau besar. Kemudian di sini ada bucket atau ember. Nah, untuk bucket ini berfungsi untuk menampung air atau cairan pembersih dalam proses pembersihan. Nah, dalam hal ini adalah yang kita tampung dalam kontainer berupa benda cair. Contoh ketiga itu adalah wash basket atau wash bin. Nah, ini fungsinya untuk menampung sampah sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah. Ya, jadi bermacam-macam bentuk daripada tempat sampah. Nah, kalau yang seperti ini biasa kita tempatkan di ruangan tertutup atau ruangan office. Ya, kalau yang
seperti ini biasa kita letakkan di outdoor. Jadi ini untuk menampung sementara. Kemudian contoh yang lain adalah caddy carry. Caddy carry ini digunakan alat untuk menampung peralatan pembersih yang bentuknya kecil yang akan digunakan pada saat proses pembersihan. Nah, biasanya ini kalau di hotel yang akan menggunakan adalah para room boy atau room attendant, atau bisa juga hostman, nanti digunakan untuk menampung semua alat bahan pembersih yang digunakan pada saat mereka melakukan pekerjaan pembersihan kamar maupun area umum. Kemudian contoh yang lain adalah linen hamper. Nah, linen hamper ini digunakan untuk menampung lena, baik yang kotor maupun yang bersih. Hanya saja kalau dalam menggunakan ini perlu kita bedakan. Jadi untuk lena hamper yang digunakan untuk lena bersih, kita gunakan untuk lena bersih. Kemudian kalau untuk lena kotor ya, jadi tidak boleh kita campur. Nah, ini biasanya yang menggunakan adalah di laundry. Kemudian contoh yang lain adalah dustpan atau sodo. Dustpan atau sodo ini berfungsi untuk mengumpulkan sampah atau kotoran. Biasanya pada saat kita melakukan sweeping atau menyapu ini kita memerlukan bantuan alat tersebut. Sehingga pada saat kita menyapu, kita tampung dalam dustpan, kemudian baru kita buang ke tempat sampah. Contoh yang lain adalah hostman trolley. Hostman trolley ini adalah alat yang digunakan oleh seorang hostman untuk membawa alat dan bahan pembersih pada saat melakukan pembersihan area. Jadi dalam troli tersebut itu bisa kita tata semua bahan pembersih, semua alat pembersih yang digunakan oleh hostman. Jadi nanti kalau semua sudah ditampung, kemudian kita bawa ke tempat area. Jadi akan memudahkan seorang hostman supaya tidak mondar-mandir mengambil peralatan pembersih gudang. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah mop bucket. Mop bucket ini adalah tempat untuk menampung bahan pembersih kita ketika akan melakukan pembersihan dengan cara mopping. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kelompok pembersih manual, kelompok linen. Untuk kelompok linen, contohnya di sini adalah soft cloth. Soft cloth ini adalah kain lap yang terbuat dari bahan flanel dan bertekstur halus, digunakan untuk membersihkan perabot dari debu yang belum melekat. Nah, jadi ini adalah soft cloth ini bulunya sangat halus dan ini diharapkan penggunaannya kering atau dry, tidak digunakan menggunakan media air. Karena apa? Karena ini berbulu, kalau kita gunakan air nanti bulunya akan menempel pada objek pembersih. Kemudian contoh lena yang kedua adalah cotton cloth. Cotton cloth ini merupakan kain lap yang terbuat dari katun dan berfungsi untuk membersihkan kotoran pada perabot. Untuk cotton cloth ini cara penggunaannya bisa digunakan secara dry, kering, ataupun bisa menggunakan air. Jadi untuk melakukan pembersihan bisa kita gunakan bahan pembersih air, ya, sehingga nanti kotorannya bisa terangkat. Contoh yang lain adalah floor cloth.
Floor cloth ini merupakan kain pel yang digunakan untuk membersihkan debu atau kotoran di lantai. Nah, karena ini digunakan untuk membersihkan lantai, di mana lantai mempunyai permukaan yang keras, tentunya teksturnya lebih kasar dibandingkan dengan cotton cloth. Ya, ini khusus digunakan untuk lantai. Kemudian ada semoa. Semoa ini adalah merupakan kain lap lembut yang digunakan untuk mengeringkan permukaan benda. Nah, ini cara penggunaannya dalam kondisi lembab atau damp. Jadi, nanti kita menggunakannya ini kita celupkan pada air, kemudian kita peras baru kita gunakan. Nah, ini adalah untuk semoa. Contoh lain adalah mop. Mop ini adalah kain lap yang terbuat dari bendelan benang atau sumbu yang dijepitkan pada tangkai mop. Ini untuk membersihkan lantai yang kotorannya sudah melekat. Untuk mop. Kemudian ada lobby duster. Lobby duster ini merupakan kain tipis yang terbuat dari bahan dasar kaos yang digunakan untuk membersihkan debu yang kotorannya tidak melekat dan digunakan pada area yang cepat kotor. Jadi perbedaannya antara mop dan lobby duster, kalau lobby duster ini digunakan untuk membersihkan lantai di mana debunya belum melekat, tetapi kalau yang mop ini adalah kotorannya sudah melekat pada lantai. Lena selanjutnya adalah glass cloth. Glass cloth ini merupakan kain lap yang terbuat dari katun, digunakan untuk membersihkan perabot makan minum yang terbuat dari kaca ataupun melamin. Ini sebenarnya hampir sama dengan cotton cloth. Hanya saja kalau glass cloth ini digunakan untuk perabot makan dan minum. Kalau cotton cloth digunakan untuk membersihkan perabot, ya, untuk peralatan pembersih. Spong, ya, ini di sini adalah kelompok lain. Ini ada spong, ini juga pada saat kita membersihkan kita akan menggunakan spong ini. Nah, ini digunakan untuk mencuci alat makan atau dinding keramik. Nah, kemudian ada glass wiper. Nah, ini untuk membersihkan daripada kaca atau cermin. Di sini ada floor squeezer. Floor squeezer ini digunakan alat membersihkan atau untuk menyapu genangan air pada lantai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke peralatan makinal. Nah, contoh dari peralatan makinal. Tadi sudah kita jelaskan di muka bahwa peralatan makinal adalah peralatan yang digunakan bergerak menggunakan mesin dengan bantuan tenaga listrik. Nah, ini salah satu contohnya adalah vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ya. Nah, fungsi daripada vacuum cleaner ini adalah mesin yang digunakan untuk menghisap debu atau kotoran yang berada pada permukaan lantai, bisa karpet, mebel, sofa, dinding, dan lain-lain. Nah, vacuum cleaner ini jenisnya ada dua, yaitu ada yang wet vacuum cleaner, ada yang dry vacuum cleaner. Kalau yang dry vacuum cleaner ini hanya digunakan pada benda yang berupa debu. Tetapi kalau yang wet vacuum cleaner ini digunakan untuk menghisap debu atau kotoran, menghisap kotoran berupa air. Kemudian contoh yang lain adalah floor mesin. Nah, floor mesin ini adalah mesin yang digunakan untuk menyikat lantai.
Jadi kalau kita membersihkan lantai dengan permukaan yang lebar, kita bisa menggunakan bantuan peralatan floor mesin agar hasilnya lebih optimal. Kemudian, contoh peralatan makinal yang ketiga adalah shampooing karpet. Nah, shampooing karpet ini fungsinya untuk mencuci atau menyampo, ini mohon maaf, jadi bukan mengeringkan ya. Ini adalah untuk mencuci karpet. Nah, sedangkan kalau kita akan mengeringkan karpet yang sudah kita cuci tadi, kita menggunakan namanya blower mesin. Nah, ini fungsinya adalah seperti hair dryer. Kalau hair dryer ini untuk mengeringkan rambut pada manusia, tetapi kalau blower mesin adalah mengeringkan karpet yang sudah kita cuci. Nah, sekarang selain peralatan di atas, ada peralatan pelindung kerja. Jadi ini peralatan ini digunakan untuk melindungi kita pada saat kita bekerja, atau dalam istilahnya adalah protective equipment. Fungsinya apa? Fungsi dari protective equipment adalah sebagai pelindung diri pada saat proses pembersihan. Karena kalau kita bekerja, misalkan akan membersihkan debu, tentunya ada debu yang berterbangan di sekitar kita. Kalau kita tidak menggunakan alat proteksi diri, nanti debunya bisa kita hirup masuk ke hidung kita. Contohnya dari protective equipment adalah hand glove. Fungsi dari hand glove ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya kimia atau bibit penyakit yang menular. Nah, ini ada yang terbuat dari latex, ada yang dari karet, dan lain-lainnya. Kemudian ada masker. Masker ini alat pelindung yang digunakan untuk menutup hidung dan mulut yang berfungsi melindungi diri kita pada saat melakukan pembersihan agar debu ataupun asap atau yang lainnya tidak terhirup ke tubuh kita. Kemudian contoh yang ketiga adalah helm. Nah, helm ini merupakan alat untuk melindungi kepala kita, ya, melindungi kepala kita. Nah, di mana penggunanya digunakan untuk menutup kepala pada saat membersihkan langit-langit ruangan atau balkon atau dinding, sehingga kalau ada benda yang barangkali terjatuh dari atas, kepala kita akan terhindar dari benturan barang tersebut. Peralatan yang lain adalah sepatu boot. Nah, sepatu boot ini terbuat dari karet yang digunakan pada saat membersihkan permukaan yang lantai yang basah, licin, atau pada cairan yang panas tertumpah. Nah, ini biasanya yang sering menggunakan adalah gardener. Jadi mereka ketika bekerja di outdoor, ini dia memang disarankan menggunakan alat atau namanya sepatu boot ini. Floor sign atau tanda pada lantai. Nah, alat ini digunakan atau dipasang fungsinya untuk memberitahu kepada tamu agar berhati-hati ketika melewati area tersebut. Nah, di situ ada tulisan caution wet floor. Jadi untuk memberitahu bahwa lantai tersebut licin. Ini harus selalu dipasang oleh para karyawan atau pekerja yang sedang membersihkan lantai supaya
tamu-tamu yang melewati area tersebut terhindar dari kecelakaan kerja terjatuh. Peralatan yang lain adalah safety belt. Safety belt ini alat yang dipasang di pinggang ketika melakukan pembersihan di gedung atas untuk melindungi diri ketika jatuh dari tangga. Nah, ini kalau akan membersihkan ruangan atau gedung yang tinggi, memang untuk safety belt ini harus selalu digunakan. Kemudian ini ada peralatan pendukung atau supporting equipment. Jadi peralatan pendukung ini peralatan yang tidak langsung digunakan pada saat melakukan pembersihan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai alat pembantu atau pendukung ketika melakukan proses pembersihan. Nah, contohnya tangga atau ladder. Nah, ini digunakan sebagai alat bantu kita pada saat ketika kita membersihkan area yang tinggi, kita tidak sampai, kita menggunakan alat tersebut. Kemudian selain tangga adalah teleskop stick atau tongkat penyambung. Nah, fungsinya ini ketika kita membersihkan area yang tinggi yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan kita, alatnya kita sambungkan dengan teleskop stick ini sehingga area yang kita bersihkan akan terjangkau. Baik, demikian materi yang disampaikan pada hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di WA group. Jadi anak-anak nanti bisa bertanya di WA group, kemudian nanti termasuk dari latihan-latihan nanti akan Ibu share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.